Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran geografi. Kali ini kita lanjutkan video yang kedua anak-anakku ya, tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi apa itu AMDAL? Seperti sudah saya jelaskan di pengantar video yang pertama, bahwa bermula dari kepadatan penduduk yang sangat banyak, pembangunan yang terus-menerus, ini menyebabkan adanya sanitasi yang buruk, ya, kerusakan lingkungan. Nanti menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat menurun. Nah, maka diperlukanlah AMDAL. Untuk apa AMDAL itu? Untuk menjamin, ya, apa yang dijamin yaitu menjamin usaha tanpa merusak lingkungan. Jadi AMDAL dikeluarkan agar setiap usaha ini, setiap kegiatan tidak merusak lingkungan. Yang kedua, dengan AMDAL maka pemanfaatan SDA ini juga tidak berdampak negatif. Dan apa itu AMDAL ya? Sudah pernah saya jelaskan di awal pada video pertama bahwa AMDAL ini adalah kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Kita ambil contoh misalnya ketika ada PLTU di Cilacap itu mau dibuat, maka wajib mengajukan AMDAL terlebih dahulu. Ya, jadi nanti AMDAL itu dijelaskan dalam dokumen AMDAL bahwa PLTU itu nanti bahan bakunya apa, ada polusinya atau tidak, berdampak apa pada masyarakat, itu akan dijelaskan. Sehingga dari situ baru diambil keputusan boleh apa tidak usaha atau proyek PLTU dilanjutkan. Nah, kapan AMDAL ini dibuat, anak-anakku ya? Jadi kapan AMDAL dibuat? Ya, AMDAL dibuat saat perencanaan suatu proyek. Ya, jadi kegiatan mau dimulai, maka mulai membuat AMDAL. Misalnya kita ambil contoh skala kecil, ketika akan di pabrik industri tahu, maka di awal perencanaan proyek sudah dibuat AMDAL dulu. Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, ini adalah Bapedal ya. Kalau di tingkat kabupaten berarti ya ada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten ya. Kalau di tingkat provinsi namanya Bapedal. Ini dasar hukumnya sudah pernah saya jelaskan di awal, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Ini undang-undang yang mengatur, ini peraturan pemerintahnya ya. Kemudian yang dimaksud dengan dampak itu apa? Ini yang dampak yang dimaksud adalah bahwa di setiap usaha itu pasti akan ada dampaknya. Maka dampak yang dikaji adalah berapa jumlah manusia yang terkena dampak dari misalnya tadi di pabrik atau industri PLTU itu, maka berapa masyarakat yang akan terkena dampak dari pabrik tersebut, berapa luas wilayah yang terkena dampak, ini dikaji. Kemudian siapakah yang terkait dalam pembuatan AMDAL? Ada 3 pihak. Yang pertama ada pemilik proyek, kemudian ada masyarakat, ada pemerintah. Siapakah yang wajib membuat AMDAL? Pemilik proyek. Diajukan kepada siapa? Ke pemerintah. Dan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga AMDAL ini memiliki fungsi bagi ketiga komponen, yaitu pemilik proyek, bagi pemerintah, dan bagi masyarakat. Apa manfaatnya bagi masyarakat? Ya, ini pertama jelas. Kita menjadi tahu tentang rencana pembangunan. Ya, misalnya ketika akan dibangun jalan tol melalui Cilacap, maka ini AMDAL-nya dibuat terlebih dahulu sehingga masyarakat tahu bahwa akan ada pembangunan jalan tol yang melewati area Cilacap. Ya. Yang kedua, masyarakat ikut berpartisipasi. Yang ketiga, tidak terjadi salah paham, ya, jadi tidak ada miskomunikasi, tidak ada kasus, misalnya kasus pembebasan lahan, ada yang dirugikan dan sebagainya. Ya.
dan masyarakat mengetahui hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan proyek tersebut. Ini jelas manfaat bagi masyarakat. Apa manfaatnya bagi pemilik proyek? Yang pertama jelas, izin proyek tersebut berlangsung. Ketika AMDAL tidak dibuat, maka proyek tidak boleh berjalan. Ya. Kemudian menghindari pencemaran lingkungan, terhindar dari pelanggaran undang-undang tadi, ya kan? Nah, ini manfaat dari AMDAL bagi pemilik proyek. Dan yang ketiga, ada manfaat bagi pemerintah, mencegah kerusakan SDA, ya, menghindari kerusakan lingkungan, menjamin proyek dibangun sesuai dengan rencana, ya, dan lain-lainnya. Bahkan menghindari pertikaian antara pemilik proyek dengan masyarakat. Karena ini sering terjadi kasus antara pengusaha dengan masyarakat. Ada beberapa istilah terkait AMDAL, yaitu ada istilah RKL, rencana pengelolaan, ada rencana pemantauan atau RPL. Kita lanjut ke dokumen AMDAL ini. Ini macam-macam dokumen AMDAL. Jadi AMDAL nanti banyak berbentuk dokumen, ya. Yang pertama ada dokumen kerangka acuan, ada dokumen ANDAL. Jadi ANDAL ini bagian daripada AMDAL, ya. Kalau ANDAL analisis dampak lingkungan. Jadi dokumen AMDAL yang pertama ada dokumen kerangka acuan AMDAL, dokumen AMDAL, kemudian dokumen rencana pengelolaan, dan dokumen rencana pemantauan. Oke, demikian dari saya. Semoga anak-anak menjadi paham. Untuk lebih memahami, silakan anak-anak membaca literasi terkait AMDAL dari berbagai sumber seperti modul yang saya share dari internet dan dari sumber-sumber yang lain. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.